Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa like, dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu. Teman-teman yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Hendro, seorang pemuda asal Indonesia, tiba di Jepang dengan penuh harapan. Pada usia 26 tahun, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Tokyo. Dengan tekad yang kuat, Hendro meninggalkan tanah air dan memasuki dunia yang serba baru, jauh dari keluarga dan segala yang ia kenal. Ia memulai hidup baru di negara yang jauh berbeda dari Indonesia, dengan perbedaan budaya yang mencolok dan gaya hidup yang sangat disiplin. Di hari pertama bekerja, Hendro merasa sedikit gugup. Semua terasa asing, bahkan bahasa Jepang yang harus ia pelajari untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, semangatnya yang tinggi dan rasa ingin tahu yang besar membuatnya cepat menyesuaikan diri. Ia menyadari bahwa di perusahaan tersebut, profesionalisme adalah segalanya. Setiap orang bekerja dengan penuh dedikasi, tidak ada ruang untuk menunda pekerjaan. Hendro segera mengikuti ritme yang cepat, dan dalam beberapa bulan, ia mulai merasa nyaman dengan tugas-tugas yang diberikan. Hari-harinya di Jepang dihabiskan dengan bekerja penuh semangat. Setiap hari, Hendro bangun pagi-pagi sekali, mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantor. Berangkat dengan kereta api yang penuh sesak menuju distrik teknologi yang sibuk di Tokyo. Perusahaan tempat Hendro bekerja adalah tempat yang sangat kompetitif, dengan para pekerja yang berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap proyek yang dikerjakan. Hendro, meskipun berasal dari latar belakang yang lebih sederhana, berusaha keras untuk menunjukkan kualitas dirinya. Tidak hanya itu, ia juga berusaha belajar banyak tentang budaya kerja Jepang, yang sangat menghargai kedisiplinan dan kesopanan. Sikapnya yang penuh dedikasi dan profesional membuatnya mendapat perhatian atasan dan rekan kerja. Hendro tidak hanya terlihat sebagai pekerja keras, tetapi juga sebagai sosok yang mudah beradaptasi dan selalu siap untuk belajar. Ia mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam beberapa proyek besar perusahaan, bahkan menjalin hubungan baik dengan banyak kolega internasional. Namun, di balik kehidupan profesionalnya yang cemerlang, Hendro sering merindukan keluarganya di Indonesia. Ia rindu dengan masakan ibunya, tawa hangat adik-adiknya, dan perbincangan santai dengan teman-teman lama. Meski demikian, ia tahu bahwa keputusan untuk bekerja di Jepang adalah pilihan terbaik untuk masa depannya. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses di negara asing. Pada suatu malam setelah bekerja lembur, Hendro sedang berjalan pulang ke apartemennya yang terletak tidak jauh dari stasiun. Di tengah perjalanan, hujan mulai turun deras, memaksa orang-orang untuk mencari tempat berlindung. Hendro mempercepat langkahnya, berusaha untuk segera sampai di rumah dan menghindari kebasahan. Tiba-tiba, di ujung jalan, ia melihat seorang wanita tua yang terjatuh. Wanita itu terpeleset dan tampaknya kesulitan untuk bangkit. Hendro segera berhenti dan mendekati wanita tersebut. "Ibu, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Hendro, suara khawatirnya tercampur dengan rasa tidak enak melihat situasi tersebut. Wanita tua itu memegangi kakinya, tampaknya mengalami kesakitan. Hendro mengamati kaki ibu tersebut yang terlihat bengkak dan terkilir. Tanpa berpikir panjang, Hendro segera mengangkat wanita itu dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tetapi naluri kemanusiaannya membuatnya merasa harus membantu. Setelah tiba di rumah sakit, wanita itu mendapat penanganan medis. Hendro menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Tidak bisa membayangkan jika ia tidak datang tepat waktu. Setelah beberapa jam, dokter memberitahukan bahwa wanita tersebut akan segera pulih, meskipun kakinya terkilir parah. Sebelum Hendro meninggalkan rumah sakit, ia menulis nomor telepon dan kartu nama di secarik kertas, menyerahkannya kepada wanita itu. "Ibu, jika ada apa-apa atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya," kata Hendro sambil tersenyum. Wanita itu mengangguk dengan penuh terima kasih. Ia terlihat sangat terkesan dengan kebaikan Hendro yang datang tanpa diminta. Keesokan harinya, Hendro kembali ke rutinitas kerjanya seperti biasa. Ia tiba di kantor lebih awal, duduk di meja kerjanya, dan mulai memeriksa email yang masuk.
Pagi itu, rekan kerjanya, Ayumi, tidak masuk. Hendro mendengar dari salah seorang rekan yang lain bahwa Ayumi sedang menjenguk ibunya yang sakit. Tiba-tiba, ponsel Hendro berbunyi. Ia menoleh ke layar dan terkejut ketika melihat bahwa itu adalah panggilan dari nomor yang ia beri kemarin. Nomor wanita tua yang ia tolong. "Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Hendro menjawab sambil mengangkat teleponnya. "Hendro, terima kasih banyak atas pertolonganmu kemarin malam." Suara wanita itu terdengar lembut di ujung sana. "Kakinya sudah sedikit membaik, dan saya ingin mengundangmu untuk makan malam di rumah kami sebagai tanda terima kasih. Bolehkah kamu datang?" Hendro merasa agak terkejut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan hal baik. "Tentu, saya akan datang," jawabnya, merasa senang bisa membantu lebih jauh. Setelah kerja seharian, Hendro memutuskan untuk pergi ke rumah wanita itu. Sesampainya di sana, ia disambut dengan ramah oleh wanita tua itu. Kejutan pertama datang saat wanita tersebut memperkenalkan putrinya, Ayumi, yang ternyata adalah rekan kerja Hendro di kantor. Hendro terdiam sejenak, baru menyadari bahwa ia telah menolong ibu dari rekan kerjanya. Percakapan berlangsung hangat dan penuh rasa syukur. Ayumi terlihat sangat berterima kasih kepada Hendro atas kebaikan yang telah ia lakukan untuk ibunya. Sementara itu, sang ibu tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Dalam percakapan itu, Hendro merasa sangat nyaman, seakan ia telah mengenal keluarga ini jauh lebih lama dari yang sebenarnya. Bahkan, orang tua dari ibu Ayumi yang datang dari luar kota pun turut serta dalam makan malam itu. Mereka sangat ramah dan tertarik dengan kisah Hendro, yang ternyata seorang pemuda Indonesia yang jauh dari rumah dan bekerja keras di Jepang. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan ini akan mengarah pada hubungan yang lebih dalam, yang akan mengubah hidup Hendro selamanya. Sekali lagi, Hendro merasa bersyukur. Tanpa ia sadari, sebuah peristiwa kecil yang ia anggap biasa, menolong seorang wanita tua yang terjatuh, telah membuka pintu yang tak terduga dalam hidupnya. Sesuatu yang lebih besar, lebih indah, mungkin sedang menantinya di masa depan. Hari-hari setelah makan malam di rumah Ibu Ayumi berjalan seperti biasa bagi Hendro. Ia kembali bekerja dengan penuh semangat di perusahaan teknologi tempatnya bekerja, sementara Ayumi juga melanjutkan tugas-tugasnya. Meskipun keduanya bertemu setiap hari di kantor, ada perasaan yang berbeda di antara mereka setelah kejadian yang tidak terduga itu. Keduanya semakin sering berbicara, dan ada rasa kedekatan yang mulai tumbuh. Ayumi adalah sosok yang cerdas dan ambisius. Ia sangat bersemangat dalam pekerjaannya dan dikenal di kantor sebagai salah satu karyawan yang berdedikasi tinggi. Meskipun begitu, Hendro bisa merasakan bahwa Ayumi memiliki sisi lembut yang jarang terlihat oleh orang lain. Mereka mulai berbicara lebih sering, baik di kantor maupun di luar jam kerja, membahas proyek-proyek perusahaan serta kehidupan pribadi mereka. Perhatian kecil yang Hendro tunjukkan untuk Ayumi, seperti mengantarkan beberapa dokumen yang ia lupa, atau hanya mendengarkan cerita-cerita ringan tentang kehidupan di Jepang, mulai membuat keduanya semakin akrab. Suatu hari, setelah beberapa minggu pertemuan di rumah Ibu Ayumi, Hendro menerima telepon dari Ibu Ayumi lagi. Kali ini, Ibu Ayumi terdengar lebih gembira dan penuh semangat. "Hendro, kami sangat berterima kasih atas semuanya. Sebagai ungkapan terima kasih, kami ingin mengundangmu untuk datang ke sebuah acara keluarga kecil di rumah kami minggu depan. Semua keluarga akan ada di sana, dan kami ingin kamu bergabung," kata Ibu Ayumi dengan suara ceria. Mendengar itu, Hendro merasa sangat terhormat. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal keluarga Ayumi dengan lebih dekat, namun ia juga merasa sedikit canggung. Ibaratnya ingin dianggap sebagai orang asing dalam acara keluarga mereka. Namun, Ibu Ayumi meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada hari yang ditentukan, Hendro berangkat ke rumah Ibu Ayumi. Setibanya di sana, ia disambut dengan hangat oleh seluruh keluarga. Selain Ibu Ayumi, ada juga ayahnya yang terlihat sangat ramah, serta beberapa anggota keluarga lainnya. Mereka mengobrol santai, berbagi cerita tentang Jepang dan Indonesia, serta membicarakan perbedaan budaya yang mereka rasakan. Hendro merasa sangat nyaman di tengah-tengah mereka, seakan ia sudah lama mengenal keluarga ini. Namun, ada satu kejutan besar yang terjadi pada malam itu.
Saat sedang berbicara dengan ayah Ayumi yang ternyata seorang pensiunan profesor, ia mendengar komentar yang cukup menggugah. Aku selalu kagum dengan orang-orang yang datang ke Jepang dan bisa beradaptasi dengan begitu baik, seperti kamu, Hendro. Ujar ayah Ayumi dengan senyuman ramah. Kamu pasti memiliki banyak cerita menarik tentang Indonesia. Suatu saat saya ingin mengunjungi Indonesia. Tempat itu pasti indah. Hendro merasa bangga mendengar pujian tersebut, meskipun ia tahu bahwa kehidupannya di Jepang jauh dari sempurna. Namun bagi keluarga Ayumi, dirinya adalah contoh dari ketekunan dan dedikasi seseorang yang berasal dari negara yang sangat berbeda. Malam itu, keluarga besar Ayumi juga banyak bertanya tentang Indonesia, terutama mengenai budaya, makanan, dan kehidupan sehari-hari. Hendro merasa senang bisa berbagi tentang tanah kelahirannya, memberikan gambaran yang hangat tentang negeri yang penuh keanekaragaman itu. Di tengah obrolan tersebut, Ibu Ayumi kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pertolongan Hendro beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa tanpa bantuan Hendro, ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ayumi, yang mendengarkan percakapan tersebut, menambahkan, "Aku beruntung memiliki orang seperti Hendro di sekitarku, yang tidak hanya profesional di kantor, tetapi juga memiliki hati yang besar." Hendro merasa terharu, tetapi juga merasa sedikit canggung. Ia tidak merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Bagi Hendro, membantu sesama adalah sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan, tidak perlu dibesar-besarkan. Namun bagi Ibu Ayumi dan keluarga besar mereka, kebaikan yang sederhana itu berarti banyak. Setelah acara makan malam selesai, Ibu Ayumi mengajak Hendro untuk berkeliling sekitar rumah mereka yang terletak di pinggiran Tokyo. Meskipun itu sudah malam, udara di luar sangat segar dan suasana sangat tenang. Ibu Ayumi menunjukkan kebun kecil di halaman belakang yang dirawatnya dengan penuh cinta. "Kami sangat suka dengan suasana ini," kata Ibu Ayumi sambil menunjukkan taman yang dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. "Kamu pasti merasa jauh dari rumah, tapi aku rasa kamu bisa menemukan ketenangan di sini, bukan?" Hendro hanya mengangguk, merasa bahwa keluarga Ayumi benar-benar memperlakukannya dengan baik. Seiring berjalannya waktu, hubungan Hendro dengan keluarga ini semakin erat. Ia merasa semakin diterima, bukan hanya sebagai seorang pemuda yang bekerja di Jepang, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga yang sangat menghargainya. Sementara itu, hubungan Hendro dengan Ayumi juga semakin dekat. Setiap hari mereka saling berbagi cerita, bekerja sama dalam berbagai proyek, dan mulai merasakan ikatan yang lebih kuat daripada sekadar rekan kerja. Ada rasa saling menghormati yang mendalam, serta kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Namun Hendro tidak pernah mengira bahwa suatu hari nanti, hubungan ini akan berkembang lebih jauh dari yang ia bayangkan. Apa yang dimulai dengan pertemuan tak terduga, membantu seorang wanita tua yang terjatuh di jalan, akan membawa Hendro pada sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan setelah makan malam itu, sebuah perubahan besar akan datang, sesuatu yang lebih besar dari yang Hendro kira. Takdir membawa mereka berdua pada titik yang tak terduga, di mana sebuah hubungan yang tulus akan menjadi fondasi untuk sebuah masa depan yang penuh kebahagiaan dan keberkahan. Dan pada akhirnya, kehidupan Hendro, yang semula penuh dengan tantangan dan jauh dari keluarga, akan berputar menjadi kisah indah yang melibatkan cinta, kebahagiaan, dan kehidupan bersama orang-orang yang ia anggap keluarga di negeri asing. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Hendro dan Ayumi semakin kuat. Mereka menjadi pasangan yang tidak hanya berbagi rutinitas sehari-hari, tetapi juga berbagi mimpi dan harapan. Bekerja di perusahaan yang sama membuat mereka sering bertemu, namun kini tidak hanya sebatas rekan kerja. Setiap kesempatan yang mereka punya, mereka manfaatkan untuk menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang banyak hal, mulai dari teknologi, kehidupan pribadi, hingga perbedaan budaya yang mereka alami. Meskipun di luar sana dunia bekerja terus berjalan dengan cepat, Hendro merasa seolah-olah waktu berhenti saat ia bersama Ayumi. Setiap momen bersama Ayumi terasa berharga, dan mereka selalu menemukan cara untuk saling mendukung dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Kehangatan hubungan mereka pun tak lepas dari perhatian teman-teman kantor yang mulai menyadari perubahan antara mereka berdua. Suatu hari, Hendro dan Ayumi pergi untuk makan siang bersama di sebuah restoran Jepang yang cukup terkenal di kota Tokyo. Mereka duduk di meja kecil, berbicara tentang segala hal dengan santai, ketika Ayumi tiba-tiba bertanya, "Hendro, apakah kamu pernah berpikir untuk tinggal lebih lama di Jepang? Aku merasa kamu sudah sangat menyesuaikan diri, dan kamu pasti bisa punya masa depan yang cerah di sini." Hendro terdiam sejenak, menyadari bahwa pertanyaan itu mengandung lebih banyak makna daripada sekadar kehidupan profesional. Ia melihat mata Ayumi yang penuh harap, dan ia tahu bahwa Ayumi sedang mengajukan pertanyaan dengan hati yang penuh perasaan. Hendro tersenyum. "Aku memang merasa sudah mulai nyaman di sini, Ayumi. Jepang memiliki banyak hal yang menarik dan aku suka dengan suasana yang ada. Tapi, tetap saja aku selalu merindukan rumahku di Indonesia. Keluarga, teman-teman, dan makanan yang khas dari sana." Ayumi mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menjawab, "Aku tahu, Hendro. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa, meskipun kita berasal dari dua tempat yang sangat berbeda, aku merasa kita bisa membangun sesuatu yang luar biasa bersama. Tidak hanya di kantor, tapi dalam kehidupan pribadi kita. Aku ingin berada di sisi kamu dalam setiap langkah hidup ini." Hendro merasakan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Kata-kata Ayumi membuatnya berpikir lebih jauh tentang masa depannya, bukan hanya mengenai pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan bersama seseorang yang begitu berarti baginya. Ia mulai memikirkan kemungkinan untuk menetap lebih lama di Jepang, bahkan memulai babak baru dalam hidup bersama Ayumi. Namun, sebelum Hendro bisa memberi jawaban yang pasti, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sore hari setelah makan siang tersebut, Hendro menerima telepon dari Ibu Ayumi, yang memberitahunya bahwa keluarga mereka berencana mengadakan pertemuan besar. Mereka ingin berbicara lebih lanjut tentang hubungan Hendro dan Ayumi, dan apa yang mereka lihat sebagai masa depan bagi pasangan ini. "Jadi, kamu ingin berbicara lebih lanjut tentang hubungan kita ya?" tanya Hendro kepada Ayumi saat mereka berjalan pulang dari restoran. Suasana sedikit canggung, tetapi juga penuh harapan. Ayumi tersenyum dan menggenggam tangan Hendro. "Iya, aku rasa ini adalah momen yang tepat. Keluargaku sangat menghargai keseriusan kita, dan aku ingin mereka tahu bahwa kita saling mencintai." Setelah beberapa hari, Hendro akhirnya diundang ke rumah keluarga Ayumi untuk pertemuan yang penuh dengan perhatian dan kehangatan. Mereka berkumpul di ruang makan besar dengan meja panjang yang dipenuhi berbagai hidangan khas Jepang. Hendro merasa agak canggung di awal, karena ini adalah pertama kalinya ia diundang untuk berbicara serius dengan orang tua Ayumi mengenai masa depan mereka. Namun kehangatan yang ditunjukkan oleh keluarga Ayumi segera menghapus kecanggungan itu. Mereka semua duduk dengan santai, saling berbicara, dan keluarga besar Ayumi mengajukan banyak pertanyaan kepada Hendro. Mereka tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai kehidupan Hendro di Indonesia dan bagaimana ia beradaptasi dengan kehidupan di Jepang. Keluarga Ayumi sangat menghargai bahwa Hendro telah berusaha keras untuk mempelajari budaya Jepang dan berkontribusi pada perusahaan tempatnya bekerja. Tak lama kemudian, ayah Ayumi berbicara dengan penuh kebijaksanaan. "Hendro, aku ingin kau tahu bahwa keluargaku sangat menghargai keputusanmu untuk menjadi bagian dari kehidupan Ayumi. Kami percaya bahwa kamu memiliki potensi yang besar, dan aku melihat keseriusan dalam dirimu. Keluarga kami akan mendukung apapun keputusan yang kamu buat." Hendro merasa terharu mendengar kata-kata tersebut. Ia tahu bahwa keluarga Ayumi benar-benar menerima dirinya dengan sepenuh hati. Begitu juga dengan ibunya yang tersenyum lebar dan mengusap pundaknya dengan lembut. "Kami ingin kamu merasa diterima, Hendro. Ini bukan hanya tentang Ayumi, tapi juga tentang keluarga. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Keluarga besar Ayumi sangat ramah dan terbuka, dan Hendro merasa sangat diterima. Namun, ada satu pertanyaan yang membuat hati Hendro sedikit gelisah. Pertanyaan tentang masa depan mereka. Ayumi yang duduk di sampingnya merasakan ketegangan di wajah Hendro. "Hendro, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita?"
Pertanyaan itu menggugah Hendro untuk benar-benar memikirkan kembali arah hidupnya. Apakah ia akan kembali ke Indonesia atau menetap di Jepang? Apakah ia siap untuk berbagi masa depan dengan Ayumi, membangun keluarga bersama di negeri yang asing baginya? Keesokan harinya, Hendro merenung panjang. Ia berdiri di balkon apartemennya, memandang kota Tokyo yang sibuk. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah. Sejak pertama kali ia datang ke Jepang, meskipun ia merasa jauh dari rumah, ia telah menemukan tempat yang memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan rasa diterima. Tempat itu adalah Jepang. Tempat ia bertemu dengan Ayumi dan keluarga barunya. Dengan pemikiran itu, Hendro mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk melangkah maju, mengukir masa depan bersama Ayumi. Keputusan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga baru yang kini ia miliki di Jepang. Dengan penuh keyakinan, Hendro tahu bahwa langkah ini adalah awal dari perjalanan yang tak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan orang-orang yang ia cintai. Di balik keputusan besar itu, Hendro tahu satu hal pasti, bahwa pertemuannya dengan Ayumi, yang bermula dari sebuah kebaikan kecil, adalah takdir yang akan membawa mereka pada sebuah kisah cinta dan kebahagiaan yang tak terduga. Waktu terus berjalan, dan Hendro semakin merasa bahwa hidupnya telah menemukan arah yang jelas. Keputusan yang diambilnya untuk tetap tinggal di Jepang dan membangun masa depan bersama Ayumi semakin memperkuat rasa cintanya terhadap negara tersebut, terhadap keluarga Ayumi, dan tentu saja terhadap Ayumi sendiri. Setiap hari di kantor, Hendro bekerja dengan lebih semangat, lebih percaya diri, karena ia tahu bahwa hidupnya di luar pekerjaan, di rumah dengan Ayumi dan keluarganya, memberinya motivasi yang tak terhingga. Hendro semakin merasa bahwa di Jepang, ia bukan hanya seorang pekerja profesional, tetapi juga bagian dari sebuah keluarga yang sangat memperhatikannya. Ia juga mulai merasakan betapa pentingnya Ayumi dalam hidupnya. Ayumi bukan hanya sekadar rekan kerja yang menyenangkan, tetapi juga seseorang yang telah mengubah hidup Hendro dengan cara yang tak terduga. Ayumi membawanya ke dunia yang lebih luas, yang penuh dengan kehangatan keluarga, harapan, dan masa depan yang cerah. Beberapa bulan setelah pertemuan besar dengan keluarga Ayumi, sebuah langkah besar datang. Ayumi mengajak Hendro untuk menghadiri sebuah acara keluarga yang lebih formal, di mana ia berharap Hendro dapat berbicara langsung dengan orang tua dan keluarga besarnya mengenai hubungan mereka. Acara ini lebih daripada sekadar makan malam. Itu adalah acara yang menandai kedewasaan hubungan mereka. Di acara itu, suasana sangat berbeda dari sebelumnya. Keluarga Ayumi, yang kini semakin mengenal Hendro, tampak sangat antusias. Ayumi berdiri di sampingnya, dengan senyum lebar seolah memberi dukungan penuh terhadap keputusan Hendro. Hendro merasa sedikit cemas, namun di sisi lain, ia tahu ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia serius dan siap menjalani masa depan bersama Ayumi. Malam itu, ayah Ayumi, yang dikenal sangat bijaksana, berbicara dengan penuh kasih sayang kepada Hendro. Hendro, kami sudah mengenalmu lebih baik, dan kami senang melihat hubunganmu dengan Ayumi. Kami ingin kamu tahu, di keluarga kami sangat menghargai nilai-nilai kesetiaan, kebersamaan, dan rasa hormat. Jika kamu sudah siap melangkah lebih jauh bersama Ayumi, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Hendro merasa sangat terharu mendengar kata-kata ayah Ayumi. Ia merasa dihargai dan diterima, meskipun ia berasal dari budaya yang berbeda. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat berterima kasih karena sudah diterima sebagai bagian dari keluarga ini, jawab Hendro dengan suara yang sedikit bergetar. Ayumi, yang berada di samping Hendro, menggenggam tangannya dengan lembut. Aku sangat senang kamu diterima, Hendro. Aku ingin kita terus bersama, membangun masa depan dan menghadapi segala tantangan bersama. Perasaan hangat yang tumbuh di hati Hendro semakin kuat. Ia tahu bahwa keluarganya di Indonesia mungkin tidak bisa hadir dalam momen ini, tetapi ia merasa bahwa keluarga Ayumi kini menjadi bagian dari hidupnya yang tidak bisa tergantikan. Beberapa minggu setelah acara itu, Hendro memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan ini. Ia merasa yakin bahwa Ayumi adalah orang yang tepat untuknya. Mereka berbicara lebih dalam tentang masa depan mereka,
tentang bagaimana mereka bisa membangun kehidupan bersama, apakah mereka akan tinggal di Jepang atau Indonesia. Dalam percakapan tersebut, Hendro merasa bahwa meskipun ia sangat mencintai Jepang dan kehidupannya di sini, hatinya tetap berada di Indonesia. Namun, ia tahu bahwa masa depan yang ia impikan tidak terpisahkan dari Ayumi. Apapun yang terjadi, aku ingin kita bersama, kata Ayumi dengan tulus. Apakah kita tinggal di Jepang atau Indonesia, aku akan mendukung keputusanmu. Hendro tersenyum dan mengangguk. Aku juga ingin kita bersama, Ayumi. Kemanapun kita pergi, selama kita bersama, itu yang terpenting. Perubahan besar dalam hidup Hendro mulai terasa semakin nyata. Ia mulai memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membuat hubungan ini lebih serius. Keinginan untuk melanjutkan kehidupan bersama Ayumi, membangun keluarga, dan melangkah ke jenjang yang lebih serius, semakin kuat dalam dirinya. Hendro merasa bahwa inilah saatnya untuk memulai perjalanan baru yang lebih penuh makna. Pada suatu hari, setelah beberapa bulan penuh perenungan, Hendro memutuskan untuk melamar Ayumi. Ia ingin memastikan bahwa langkah besar ini bukan hanya sebuah keputusan emosional, tetapi juga sebuah komitmen yang serius. Ia membeli cincin dan merencanakan sebuah malam yang indah, yang akan menjadi momen penting dalam hidup mereka berdua. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga Ayumi, Hendro mengajak Ayumi untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Taman itu terletak di pinggiran Tokyo, tempat yang sering mereka kunjungi untuk berbicara dan menikmati ketenangan. Di bawah sinar rembulan, Hendro berhenti di tengah jalan dan menatap Ayumi dengan penuh cinta. Ayumi, kata Hendro dengan suara yang lembut. Selama ini aku merasa sangat beruntung memiliki kamu dalam hidupku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Ayumi, maukah kamu menikah denganku? Ayumi terdiam sejenak, matanya berbinar dengan kebahagiaan. Tanpa berkata apa-apa, ia memeluk Hendro dengan erat dan menjawab, Aku ingin itu, Hendro. Aku ingin bersama kamu, selalu. Perasaan bahagia menyelimuti keduanya. Hendro tahu bahwa meskipun kehidupan mereka dimulai di Jepang, kisah cinta mereka akan terus berkembang dimanapun mereka berada. Mereka telah memilih untuk membangun masa depan bersama, dan Hendro yakin bahwa ini adalah keputusan yang benar. Beberapa bulan setelah lamaran tersebut, Hendro dan Ayumi mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan mereka. Meski acara tersebut sederhana, keduanya merasa bahwa yang terpenting adalah keberkahan dan kebahagiaan yang akan mereka jalani bersama. Keluarga besar Ayumi hadir, memberikan dukungan penuh pada hari yang bersejarah itu. Sementara itu, keluarga Hendro di Indonesia tidak bisa hadir secara langsung, namun mereka mengirimkan doa dan harapan terbaik untuk pasangan ini. Hari pernikahan tiba, dan meskipun perayaan tidak megah, tetapi dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Hendro dan Ayumi merayakan ikatan mereka dengan penuh kehangatan, dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang mendukung mereka. Ayah Ayumi, yang sejak awal sudah menunjukkan kebijaksanaan dan kasih sayangnya, memberikan kata-kata yang sangat berarti di hari pernikahan mereka. Hendro, Ayumi, pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang. Tidak ada yang sempurna, namun jika kalian saling mencintai dan menghormati satu sama lain, kalian akan bisa melalui setiap tantangan yang datang. Kami semua di sini untuk mendukung kalian. Hendro dan Ayumi saling menatap, dan dengan mata yang penuh cinta, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan menghadapinya bersama, dengan hati yang penuh harapan dan cinta. Setelah pernikahan, mereka memutuskan untuk menetap di Jepang. Tempat mereka berdua telah membangun kehidupan yang penuh makna. Namun, mereka juga merencanakan untuk mengunjungi Indonesia, tempat asal Hendro, agar keluarga Ayumi bisa merasakan keindahan tanah airnya dan bertemu dengan keluarga Hendro yang sudah lama tidak ia temui. Hendro, yang dulunya seorang pemuda yang jauh dari rumah, kini telah menemukan keluarga baru di Jepang, dan dalam dirinya, ia merasa bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang cinta, kebersamaan, dan keberkahan yang hadir dalam setiap langkah hidup mereka. Kini, Hendro dan Ayumi menatap masa depan bersama, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi,
mereka akan selalu bersama, menghadapi setiap tantangan, merayakan setiap kebahagiaan, dan menjalani kehidupan dengan penuh cinta. Oke?